Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Farah dari SC 2021. Di sini akan menjelaskan atau tutor tentang desain eksperimen 2. Nah, soal yang kita pakai di sini tuh yang UAS semester ganjil kemarin, yang tahun 2020. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama itu langsung aja ya ke soalnya. Terhadap 60 bayi, 30 laki-laki dan 30 perempuan berumur 6 bulan dicobakan semacam komposisi makanan dan setelah 1 bulan percobaan ditimbang berat badannya atau kita bisa misalkan Y. Sebelum percobaan dilakukan, berat semua bayi juga dicatat. Nah, ini sebagai X. Misalkan hasilnya diberikan di bawah ini, seperti di bawah ini. Jadi ini di sini kita udah ada tabel ANOVA-nya. Nah, yang nomor 1 ini kita pakai analisa ANOVA ya. Nah, yang pertama kan lengkapi daftar di atas. Setelah dilengkapi, kita lakukan pengujian terhadap hipotesis, terus tuliskan model matematika, lambangnya, dan asumsi-asumsi yang digunakannya. Oke. Nah, jadi kan tadi ada keterangan N bayinya 60. Terus yang N1 misalnya laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, ada 30 bayi. Terus N2 perempuan yang berjenis kelamin perempuan, 30 bayi. Nah, yaitu berat badan bayi setelah diberi komposisi makanan, dan X itu berat badan bayi sebelum diberi komposisi makanan. Nah, perlakuannya itu kita dicobakan komposisi makanan kepada 60 bayi berumur 6 bulan. Nah, faktornya adalah jenis kelamin bayi, laki-laki dan perempuan. Jadi nanti di hipotesisnya kita itu membandingkan ada nggak sih efek dari jenis kelamin bayi terhadap berat badan setelah kita diberi perlakuan atau diberi komposisi makanan. Nah, oke, yang nomor A-nya, jadi kita lengkapi tabel ANOVA yang udah ada. Jadi kita sebenarnya cari satu ya. Pertama, derajat bebas antara bayi. Antara bayinya itu kan berarti ada 2 jenis kelamin. Jadi 2 kurangi 1 sama dengan 1. Terus derajat bebas dalam bayi sama dengan derajat bebas jumlah kurangi derajat bebas antar bayi. Nah, derajat bebas jumlahnya ini kan tadi kita ada 60 bayi. 60 bayinya itu kurangi 1. Jadi 59. Terus dikurangi derajat bebas antar bayi. Kurangi 1 lagi berarti 58. Nah, lanjut. Terus yang sigma Y kuadrat. Yang pertama itu yang dalam bayi. Yang dalam bayinya itu kita pakai rumus yang ini. Sigma Y kuadrat jumlah. Jadi kan di sini ada sumber variasinya antara bayi, dalam bayi kan. Terus ada jumlahnya. Jadi pertama yang dihitungnya itu sigma Y kuadrat jumlah. Kebetulan udah ada kan di sini yang untuk yang jumlahnya itu. Sama yang antara bayi. Jadi kita tinggal selisihkan aja. Nah, jadi yang jumlah kurangi yang antara bayi, terus yang buat yang dalam bayi juga ini yang jumlah kurangi antara bayi, terus yang dalam bayi yang x kuadratnya juga sama, yang x-nya sama x kuadratnya sama caranya, jadi kita dapat nilai yang di dalam bayi ini, yang sigma y kuadrat, sigma x-y sama sigma x kuadrat. Terus kita cari koreksinya. Koreksi yang pertama itu sigma y kuadrat jumlah. Nah, itu sigma y kuadrat jumlah kurangi sigma xy jumlah dikuadratin per sigma x kuadrat jumlah. Jadi kita pakai yang ini. Pakai yang jumlah. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya. Terus nanti dapat hasilnya. Nah, kebetulan yang tabel koreksi ini masih belum ada
yang terisi ya. Jadi kita coba cari satu-satu. Kalau yang sigma Y kuadrat dalam perlakuan, ini untuk koreksi dikasih tanda petik 1 ya, untuk penandanya. Nah, yang sigma Y kuadrat dalam perlakuannya itu juga sama caranya. Jadi di ANOVA tuh kalian bisa review lagi. Ada caranya yang kayak gini untuk mencari koreksinya. Pokoknya tinggal masukin angka-angkanya, kalian dicoba ulang, dan nanti bakal dapat hasil kayak gini. Oke. Nah, terus yang DB jumlahnya itu berarti kita N kurangi 2. N kurangi 2-nya itu berarti 58, karena ya di sini ada dua jenis kelamin, yang perempuan sama laki-laki. Terus berarti yang dalam bayinya itu DB dalam perlakuannya itu DB jumlah kurangi DB antara perlakuan. Jadi dapat 57. Terus kalau misalnya KT itu berarti tinggal sigma Y kuadrat per DB. Baik yang antara perlakuan sama yang dalam perlakuan. Kayak gitu. Nanti pokoknya dicoba masukin angkanya, bakal dapat hasil ini. Terus nanti kita masukin ke tabelnya. Nah, oke. Kalau misalnya untuk pengujian terhadap hipotesisnya itu, hipotesis nolnya tidak dapat perbedaan efek jenis kelamin bayi terhadap berat badan setelah diberi komposisi makanan. Kalau H1-nya itu berarti ada perbedaannya. Dengan taraf signifikansinya 5%, terus statistik ujinya uji F pada anak ANOVA. Nah, terus kita pakai tabel di nomor A tadi. Jadi F hitungnya itu KT antara perlakuan dibagi KT dalam perlakuan. Jadi ini hasil yang ini. Terus dibagi dapat F hitungnya itu 22,9. Terus F tabelnya tadi kan derajat bebas antara perlakuan sama dalam perlakuannya itu 1,57. Terus dicari di tabel F, di tabel F-nya itu dapat nilai 1,57. Maksudnya ini 1,57 dapat nilai, terus nanti nilainya itu berarti 4,009. Nah, berarti di sini kriteria ujinya kan kalau kita membandingkan F hitung sama F tabel, bukan p-value itu, berarti kalau lebih dari berarti tolakkan 0. Dan selain itu berarti terima. Berarti kesimpulannya itu karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka terdapat perbedaan jenis kelamin bayi terhadap berat badan setelah diberi komposisi makanan. Nah, buat model matematisnya bisa dilihat YIJ sama dengan mu tambah beta XIJ min X bar tambah to I tambah epsilon IJ. I-nya itu 1 sama 2, terus J-nya itu 1, 2, 30, sampai 30. I-nya itu kan berarti yang jenis kelamin bayi ya, ada 2.
Terus yang J-nya itu yang antar bayinya. Jadi ada 30 bayi laki-laki sama 30 bayi perempuan. Nah, ini ada keterangannya. YIJ itu berat badan bayi setelah diberi komposisi makanan pada taraf ke I, faktor jenis kelamin bayi, dan replikasi ke J. Nah, jadi ini tuh kayak bisa juga dipandang sebagai replikasi yang 30 ini, yang jumlah bayinya itu. Terus, yang mu itu rata-rata umum, beta itu koefisien regresi dari berat badan bayi setelah diberi komposisi makanan atas berat badan bayi sebelum diberi komposisi makanan. Nah, terus XIJ-nya itu berat badan bayinya sebelum diberi komposisi, terus X bar-nya itu rata-rata berat badan bayi sebelum diberi komposisi makanan, terus I-nya itu efek perlakuan taraf ke I, itu jenis kelamin bayi, terus EIJ-nya itu kekeliruan. Nah, terus di sini kita diminta buat menuliskan asumsi-asumsi yang diperlukannya kalau di ANOVA. Yang pertama itu punya model aditif, terus kekeliruannya normal dan identik, terus varian homogen dalam kelompoknya, terus bentuk regresi linear, koefisien arah regresinya nggak sama dengan 0, terus koefisien regresinya itu tiap kelompoknya bersifat homogen, sehingga rata-rata regresi dalam kelompok dapat digunakan untuk semua kelompok. Terus variabel X-nya nggak dipengaruhi oleh perlakuan yang dikenakan kelompok. Ini bisa dibaca lagi di buku sumber kalian juga kalau nggak salah ada, sama yang dikasih materi dosen. Nah, terus kita lanjut aja ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu pertimbangkan percobaan berikut dan jawab pertanyaan berikut. Jadi di sini ada 8 percobaan. Kombinasi perlakuannya ada di tabel. Terus dari kombinasi perlakuan ini kita dapat Y atau hasilnya itu segini, 8, 10, sampai 11 ini. Nah, diminta itu berapa banyak faktor yang dicobakan di atas, desain apa yang cocok, terus alasannya apa. Nah, di sini tuh kita kan ini ada kombinasi perlakuan ya. Dari 1 berarti yang nggak ada kombinasi, terus AD, terus BD sampai ABCD. Jadi di sini tuh kita bisa lihat yang paling banyak faktornya, kombinasi perlakuan yang paling banyak melibatkan faktornya itu ABCD. Jadi kita bisa asumsikan banyaknya faktor yang dicobakan itu 4, yaitu A, B, C, D gitu. Karena di sini kita nggak tahu lagi, kita nggak lihat faktor lain yang terlibat gitu. Nah, terus berarti desain eksperimen yang sesuainya itu desain replikasi bagian 2/4 dengan setengah replikasi. Karena kita kan dari A, B, C, D ini kita kalau dibuat semua kombinasi ada 16 ya. Dari 2/4 itu. Tapi di sini kita dicarinya buat 8 aja, 8 percobaan. Jadi setengah replikasi. Gitu. Nah, oke. Terus kita dengan menggunakan kontras penentu I sama dengan ABCD-nya itu, karena kita kan cari buat kontras penentu itu yang paling banyak faktornya yang terlibat ya, kombinasi yang terlibat. Jadi kita pakai ABCD-nya itu. Nah, dari ABCD ini kita bisa buat persamaannya, buat menentukan bloknya itu sesuai koefisien si A, B, C, D-nya. Jadi
Di sini kan kita koefisien satu semua, atau nggak ada yang bentuknya pangkat kan, nggak, bukan A kuadrat B C D kayak gitu. Kita di sini A B C D pangkat satu semua. Jadi kita buat persamaan supaya ngasilin bloknya itu koefisiennya satu semua. Nah, terus dari persamaan L sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya ini, kita dapat dua bloknya itu yang L-nya sama dengan 0. Ini kita pakai modulo 2 ya, kebetulan. Terus yang blok 2-nya itu kalau L-nya sama dengan 1. Jadi misalnya gini, kalau misalnya yang A aja kan berarti X1-nya 1, terus X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Berarti 1. Nah, berarti masuk ke blok 2. Terus kalau misalnya AB itu berarti X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0. Berarti kita dapat 2. Nah, kalau mau 2 itu kan, kalau di modul 2 berarti habis kan 0. Karena 2 bisa dibagi 2. Jadi masuknya ke blok 1. Kayak gitu simpelnya. Kayak gitu. Cuman kalau teori yang lebih jauh laginya ada di buku modul atau buku referensi juga biasanya ada. Nah, dari dua blok ini kita tentuin aliasnya pakai modul 2 juga. Nah, di sini habis. Nah, di sini kita coba dari yang cuman pakai satu faktor A, B, C, B, C, D gitu. Jadi A kali A, B, C, D berarti kan A kuadrat B, C, D. Nah, jadi ini habis kan, A kuadratnya hilang. Jadi tinggal B, C, D. Berarti B, C, D itu alias buat A. Nah, sama kayak yang lainnya juga. Jadi kita dapat ada 7 pasang alias gitu. Kalau misalnya yang pangkat tertingginya ABCD-nya itu kan berarti ya beralias sama 1, berarti kan sama I, udah jadi kontras penentunya gitu. Nah, terus dari yang blok yang kita dapat ini kita ganti sama yang aliasnya. Nah, maka dapat kita kan di soal tuh yang diketahuinya itu 1 AD, BD, AB, CD, AC, BC gitu. Sama yang ABCD-nya. Ini jadi kita penentuan aliasnya, terus nanti ke modal matematisnya. Kalau buat modal matematisnya ini kita fokus ke masing-masing faktor. Jadi pakainya itu AI, BJ, ABIJ, CK, ACIK, DI, ADIL, sama kekeliruannya. Ini bisa dilihat di layarnya. Terus asumsinya model tetap. Jadi sigma AI sama dengan sigma BC sama dengan sampai sigma ADIL sama dengan 0. Dengan kekeliruannya itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita uji masing-masing faktornya. Berpengaruh atau enggak
kita lihat yang A, B, C, D, terus A, B, A, C, sama A, D. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, nah di sini yang A, B, C, D, A, B, A, C, A, D dari blok 1 ini, kita pilihkan, tadi kan udah ketemu nih, blok 1, blok 2 yang dari alias ini. Jadi 1 aliasnya ABCD, A aliasnya ABCD, ACD gitu kan, sampai AD aliasnya BC. Nah, jadi kita mau pilih blok 1 atau blok 2 itu hasilnya sama aja karena alias gitu. Intinya kayak gitu. Terus karena kita di sini biar sederhana, tapi langsung ke tujuan kita, jadi kita pakai blok 1. Karena di sini ada faktor A, B, C, D. Jadi ini faktor masing-masingnya gitu, nggak berupa interaksi. Kita mau ujinya yang ini. Tapi sebenarnya kalau ini juga nggak apa-apa dipakai. Cuman agak ribet karena banyak interaksinya. Interaksinya tuh dari 2 faktor sampai 4 faktor gitu. Jadi kita pilih yang blok 1 itu. Nah, terus tadi kan di sini di soalnya ada diketahui ya. Benar, aku share yang lain. Yang modulonya itu dari 1 AB, AC, AD sampai ABCD. Nah, ini pengamatannya atau Y. Nah, kalau misalnya ini tuh berarti kita tinggal buat masing-masing faktor yang mau kita uji. Berarti kan yang di blok 1 ya, A, B, C, D, A, B, A, C, A, D. Nah, kita buat kontrasnya dulu. Jadi, ini tuh sebenarnya simpelnya. Jadi kan ini faktor A. Faktor A itu bakal bernilai positif. Bakal bernilai positif kalau di modulonya ini juga ada blok A-nya, ada faktor A-nya maksudnya, atau di sini kan AB nih, kombinasi A sama B, interaksi A sama B, AC, interaksi A sama C. Jadi di sini bakal tandanya itu positif. Ini kenapa satu? Ya kita ini bisa aja cuma tanda positif negatif, tapi kan satu kalau kita kalikan kan apapun juga bakal jadi nilai bilangan yang dikalikan sama satu itu kan, jadi nggak masalah kita pakai angka satu ini buat tanda positif negatifnya. Nah, jadi di sini yang adanya itu berarti nilainya positif, terus yang nggak adanya itu nilainya negatif. Simpelnya kayak gitu sih, biar gampang ingetnya dan nggak pusing pas tesnya. Nah, jadi kita pertama tuh cari yang A, B, A, terus B, terus C, terus D masing-masing. Sama ini juga kalau yang ada faktor B buat di interaksinya, itu nilainya positif. Sedangkan yang lainnya, kayak ini misalnya AD kan, ya ini AD, nggak ada B-nya kan, nilainya negatif. AC nggak ada B-nya, nilainya negatif. Terus satu ini kan nggak pakai B, jadi nilainya negatif, kayak gitu simpelnya. Nah, yang C sama D juga sama, kayak gitu. Nah, terus buat AB, AC sama AD-nya ini, kita tinggal kaliin, misalnya AB, dari A, min 1 kali min 1, jadinya plus, jadinya positif, kayak gitu. Jadi dari hasil ABCD-nya ini kita tinggal kali-kaliin sesuai sama interaksi faktor apa. Kayak misalnya AB, jadi berarti yang A kali B, AC A kali C, AD A kali D, kayak gitu buat yang kontrasnya. Terus pengamatannya ini kan yang tadi di soal. Nah, jadi total ini buat kita ngitung sigma Y kuadrat ya. Jadi jadi kita
kuadratin dulu masing-masing, terus ditotalin. Terus berarti di sini tuh kita tinggal kaliin sini nilai pengamatannya ini sama kontras di sini supaya nggak terlalu ribet. Dan kita dapat ini kan. Jadi kita di sini beda positif negatifnya antara A, B, C, D, A, B, A, C, A, D ini. Terus kita kita totalin semuanya dulu. Terus dari sum ini kita cari JK. JK-nya ini total dikurangi sama total rata-rata. Sama JK rata-rata. Dan JK rata-ratanya ini berarti dari total si rata-ratanya ini dikuadratin per jumlah pengamatan. Jadi yang kita amati itu 8. Jadi bagi 8. Nah, terus JK-nya juga berarti yang total, terus dikurangi yang rata-rata, terus yang ini JK total ya. Kalau yang JKA-nya itu berarti tinggal total dari A, ini min 4, kuadratin dibagi sama jumlah pengamatannya ada 8. Kayak gitu. Ini juga berlaku buat B, C, D, A, B, A, C, A, D. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kan kita bisa buat lagi ya interaksi yang lainnya. Jadi ada 16 gitu kan, A, B, C, D, A, B, A, C, A, D, terus ada interaksi kayak A, B, C, dan yang lain-lain. Cuman kita kan pakai blok satu aja, jadi cuma ini aja yang kita buat. Hemat waktu juga. Terus tabel ANAVA-nya berarti di sini tuh kita di sini benar ya. Nah, ini kan udah dapet nih yang tadi. Terus JKA-nya ini kita udah hitung tadi ya berarti. Di Excel-nya. Terus yang JKT-nya udah. Yang sigma Y kuadrat, terus dikurangi JKR. Terus buat DF-nya ini, kalau buat DF totalnya setengah N kurangi 1, berarti 8. N-nya itu 16 ya, berarti jadi setengah N-nya itu 8 kurangi 1. Terus yang DFK-nya itu 2 kurangi 1. Soalnya di sini kita pakai 2/4 yang replikasi setengah dengan ya metode yang kita pakai tadi itu yang 2/4. Replikasi bagiannya gitu. Terus yang selanjutnya juga berarti yang A, B, C, D kita kurangi 1. Terus yang AB-nya ini tinggal kali dari DFA kali DFB. Jadi tetap 1. Terus yang sampai yang AD juga sama. Kayak gitu. Terus nanti kita tinggal masukin ke tabel ANOVA. Di sini kita cuman masukin A, B, C, D ya. Karena kita mau lihat masing-masing si faktornya ini. Jadi DF-nya tadi 1, terus JK-nya masukin, terus KT-nya berarti sama ya. Nah, F hitungnya berarti kita cari dulu error. Nah, error ini kita gabung DF, AB, AC, AD yang nggak kita pakai di sini. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3. Terus JKE-nya ini JK dari AB tambah AC tambah AD. Kita dapat 7. Terus hasil ini kita masukin sebagai error. Jadi kita bisa hitung F hitungnya. Jadi yang jadi KTA dibagi error, KT error. Nanti kita dapat segini. Kalau buat F tabel kita pakai yang DF terus taraf signifikansinya 0,05 gitu.
Ini kalau misalnya pakai p-value, kalau di analisis DR. Nah, jadi di sini kan kalau F hitung lebih dari kurang dari F, maksudnya lebih dari F tabel itu eh, hasilnya signifikan atau tolak nol. Nah, jadi kalau yang F hitung kurang dari F tabel berarti tidak signifikan. Oke, jadi kesimpulannya dengan taraf signifikansi 5%, hanya faktor D yang memiliki perbedaan efek terhadap responnya. Berarti faktor D ini berpengaruh signifikan. Gitu. Di sini kita di soalnya nggak dijelasin penelitian apanya, jadi kita cukup kasih kesimpulan mana yang signifikannya aja sih. Gitu. Sedangkan faktor ABC-nya itu yang terima H0 berarti responnya. Nah, paling segitu yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau masih banyak kekurangannya. Kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang mau didiskusiin lagi, bisa kontak tutornya ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.